Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dengan tema kita bagaimana peran keluarga dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita masuk pada materi, salah satu memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas segala kamu karena Engkau senantiasa memelihara dan menghidupi kami melalui kedua orang tua dan saudara-saudara kami. Kami mohon berkat-Mu agar melalui pelajaran ini kami semakin mengetahui apa yang selayaknya kami lakukan demi mengasihi keluarga kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya saya akan absensi Agustina hadir, Aholiap, Antonius Ranwarat, Diana, Hadir Pak. George, John Amandus, Maria, Matias, Oktovince, Selvina, Stephen Pigai, Yuli Mince. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, kita akan lihat materi kita, yaitu kita akan lihat tentang bagaimana peran keluarga dalam kehidupan kita, dalam perkembangan kita. Dalam keluarga ada siapa saja? Ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini, kita lihat bagaimana kita mampu mengidentifikasi bagaimana peran keluarga, ya toh? Bagaimana sikap yang perlu dikembangkan dalam keluarga sesuai dengan pesan kitab suci, sehingga kita mampu mensyukurinya dengan terlibat secara aktif dalam membangun keluarganya. Baik anak-anak, kita tadi sudah berdoa. Sekarang kita lihat bagaimana pengalaman hidup dalam keluarga. Ya, namun sebelum kita akan lanjut bagaimana pengalaman dalam hidup berkeluarga, bagaimana peran keluarga dalam perkembangan kita, kita akan lihat video berikut ya. Kita akan nonton video dulu. Perhatikan baik-baik karena sebentar Bapak Guru akan memberikan pertanyaan. Setelah sebulan kita tinggal di sini, Ana melihat dua tetangga kita dengan kehidupan keluarga mereka yang berbeda. Yang satu keluarga Lisa yang rukun dan harmonis, suara tawa dan nyanyian sering terdengar dari keluarga itu. Yang satu lagi keluarga Nathan yang saling cekcok dan saling mempermasalahkan satu sama lain. Suara tangis dan teriakan sering terdengar dari keluarga itu. Pasti keluarga Lisa adalah keluarga yang tidak pernah menghadapi masalah dan selalu hidup rukun dan damai. Benar, aku juga melihat apa yang kamu lihat dan mendengar apa yang kamu dengar dari kedua keluarga itu. Kebetulan besok ibu dan ayah harus ke kampung. Ada acara keluarga yang harus ibu dan ayah hadiri. Karena kamu harus belajar daring, ibu akan menanyakan mamanya Lisa apakah kamu boleh tinggal di rumah mereka selama 2 hari. Nanti kamu lihat keadaan keluarga mereka sesungguhnya ya. Bagaimana pengalamanmu selama 2 hari di rumah mereka, Lani? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa hidup rukun dan harmonis? Yang Lani lihat mereka sering melakukan kesalahan, Bu. Hari pertama Lani di rumah Lisa, kakaknya sedang memakai dan Lisa terjatuh saat berlari mengambil handphonenya yang sedang berbaring di atas meja. Kakaknya minta maaf
membasahi lantai dengan air yang terlalu banyak. Tetapi Lisa tidak mempermasalahkan kakaknya, sebaliknya Lisa yang minta maaf karena kurang hati-hati. Terus, apalagi yang kamu lihat? Saat ayah Lisa pulang dari kerja, ayahnya minta tolong dibuatkan kopi. Ayah dan ibu Lisa selalu minta tolong saat menyuruh Lisa dan kakaknya melakukan sesuatu. Dan selalu berterima kasih karena kalian melakukan apa yang mereka suruh. Selain maaf, tolong dan terima kasih, keluarga Lisa juga sering mengucapkan kata permisi, khususnya saat Lisa berjalan di hadapan ayahnya yang sedang duduk. Begitulah suasana keluarga mereka, Bu. Jadi, keluarga Lisa bukan tanpa masalah, tetapi mereka saling memaafkan satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi satu sama lain. Dalam keluarga Lisa juga, kami sempat mengikuti kegiatan bersama dengan keluarga mereka. Setiap pagi keluarga mereka ada bersama, malam juga seperti itu. Setiap Kamis ada acara kebersamaan dengan keluarga, kami menyanyi bersama sambil menikmati makanan ringan yang dibawa oleh ayah Lisa saat pulang kerja. Pokoknya seru lah tinggal di keluarga Lisa. Ya, semua keluarga pasti merindukan suasana seperti itulah nih. Hanya saja butuh proses dan harus dibudayakan dalam keluarga. Benar, Bu. Pak Anton juga bilang seperti itu tadi saat belajar daring. Kebetulan, materi kami hari ini tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Kebetulan, ada tugas yang harus saya kerjakan dari Pak Anton. Lana, permisi kerjakan tugas dulu ya, Bu? Ya sudah, kerjakan yang baik-baik ya. Baik, Bu. Halo, salam jumpa kembali anak didik kami kelas 7. Senang rasanya bisa menyapa kalian. Saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mendalami materi kita bab yang ketiga, yaitu peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembangan. Tema ini akan kita dalami dan kita tuntaskan dengan 4 subtema. Subtema yang pertama yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Subtema yang kedua yaitu peran sekolah bagi perkembanganku. Subtema yang ketiga, peran gereja bagi perkembanganku. Dan subtema yang keempat, peran masyarakat bagi perkembanganku. Baik, mari kita awali dari subtema yang pertama, yakni peran keluarga bagi perkembangan. Nah, subtema ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perkembanganku, dan yang kedua adalah peran keluarga bagi keluarga. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini, dia tidak tinggal baik selamanya. Sebaliknya dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, untuk perkembangan jasmani dan rohani ini kita membutuhkan banyak hal. Untuk perkembangan jasmani misalnya, kita membutuhkan pakaian, makanan, tempat tinggal, istirahat, dan olahraga. Demikian juga halnya untuk perkembangan rohani, kita membutuhkan dukungan, perhatian, penghargaan, kasih sayang, dan lebih dari itu semua, kita membutuhkan. Tanpa itu semua, kita tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, sekarang kita pindah ke keluarga. Nah, apa itu keluarga? Keluarga itu adalah tempat pertama sekali kita bertumbuh dan berkembang. Kita mengawali kehidupan kita dalam keluarga, dan kita menyerap kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, pertama sekali dari keluarga. Karena itu, peran keluarga itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Anak yang lahir di sebuah
keluarga yang berantakan, yang broken, akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan anak yang lahir dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis. Karena itu situasi dan kondisi keluarga sangat menentukan perkembangan kita. Jadi yang terpenting dalam keluarga itu bukan jumlahnya, bukan berapa banyak jumlah anggota keluarga, melainkan relasi atau hubungan yang terjalin antara sesama anggota keluarga, yakni bagaimana hubungan antara orang tua dengan orang tua. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini adalah video tadi tentang bagaimana peran keluarga dalam perkembanganku. Baik, apa arti perkembangan tadi dalam video? Yaitu kita lahir dalam keluarga, bertumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam perkembangan kita membutuhkan apa tadi? Kasih sayang, apalagi tadi? Dihargai, apalagi? Harmonis, apalagi? Sejahtera, ya. Baik, tepuk tangan yang sudah memberikan jawaban. Nah, apa itu keluarga? Tadi di video juga dijelaskan apa itu keluarga. Keluarga lingkungan dekat, baik dekat di sekitar kita, dan terdiri atas ayah, bunda maupun saudara, anak, ada adik kakak, ya toh. Tempat pertama kita bertumbuh, kita lahir, bertumbuh dan berkembang, ya. Dalam keluarga kita ada bersama yang lain, ada bersama bapak mama, ada bersama kakak, adik, atau keluarga yang lain yang mendukung kita, membantu kita dalam perkembangan kita. Baik anak-anak, silakan mengambil kertas. Silakan kamu tuliskan sesuai yang ada di situ di halaman 53. Halaman 53 kamu mengisi kolom itu apa saja yang dilakukan oleh bapak, mama, kakak, adik dalam perkembanganmu. Silakan ditulis, yang minimal ada 3, ya. Kamu tulis apa saja yang mereka lakukan dalam perkembanganmu. Setelah itu nanti kalian bisa sharingkan atau bisa bagikan kepada yang lain. Kita akan masuk bagaimana ajaran kitab suci tentang keluarga, ya. Baik, kita akan masuk pada bagaimana hasil kerja kalian tentang peran keluarga bagi perkembanganmu, baik peran bapak, mama, kakak, adik, ya. Baik, pertama siapa ini? George, ya, silakan berdiri George di depan. Kita akan dengarkan bagaimana George membacakan bagaimana peran bapak, mama, ya, dalam perkembangan George. Silakan George. Selamat siang.
depan kita akan mendengarkan bagaimana dia mempresentasikan dia punya hasil ya peran bapak, mama, kakak, adik dalam perkembangannya. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, Ya, selamat pagi. yang dilakukan oleh keluargaku demi perkembangan diriku. Saya memberi kasih sayang yang cukup. Kedua, memperhatikan dan disayangi hingga dinafkahi. Ibu memasak untukku dan keluarga, memberi nasihat yang baik, disayangi. Adik membantu saya dan keluarga juga memberikan kasih sayang yang cukup padaku berdua. Wow, tepuk tangan untuk dia luar biasa dia sudah presentasikan hasilnya. Berikut Matias. Silakan suara agak besar ya supaya bisa mendengar. Yang dilakukan oleh keluargaku demi perkembangan diriku. Ayat 1. Memberikan kasih sayang. 2. Mendukung di setiap usaha dan pelajaran. 3. Memberikan modal untuk membayar biaya hidup. Ibu 1. Memberikan kasih sayang, menasihati saya bila saya berbuat kesalahan. 3. Menolongku pada saat aku membutuhkan dan selalu memperhatikanku. Kakak 1. Selalu membantuku. 2. Menasihatiku bila aku berbuat salah. 3. Memberikan dukungan yang mendalam. Tepuk tangan dulu. Oke baik, nanti kita akan lanjut lagi presentasi bagi yang belum ya. Baik, kita akan lihat di situ bagaimana ajaran gereja tentang keluarga ya. Kita lihat di situ. Kita lihat beberapa kutipan dokumen gereja Katolik ya akan menjelaskan prinsip persekutuan keluarga, peran keluarga, sikap dan tindakan anak kepada keluarga, khususnya orang tua. Kita akan membaca yaitu Familiaris Consortio ya. Kita lihat Familiaris Consortio 18, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Tugasnya yang pertama yakni dengan setia menghadapi kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang penting antara pribadi-pribadi. Oke, baik, itu ajaran yang pertama, ajaran gereja tentang keluarga. Dari apa tadi judulnya? Familiaris Consortio ya. Baik, kita lihat yang ke bagian G2. Sebentar baru kita akan lanjut tugas dan setelah itu kita akan presentasi. Yaitu pernyataan konsili. Pernyataan konsili kita lihat di halaman 56. Coba lihat, yaitu pernyataan Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen nomor 3 ya. Coba salah satu baca ya, atau Bapak Guru saja yang baca ya, atau salah satu baca. Silakan. Pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, setelah bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diikuti semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan setiap masyarakat, adapun terutama dalam keluarga Kristen yang diperkaya dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama.
beriman yang telah mereka terima dalam baptis. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluarga, akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentingnya keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Tepuk tangan dulu. Dan terima kasih sudah membacakan bagaimana pernyataan Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen nomor 3. Baik, selanjutnya kamu kerjakan yang siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga, apa saja yang harus diajarkan, apa saja yang merupakan keutamaan sosial. Kerjakan itu, kita presentasi, baru lanjut lagi ke sebelahnya, baru kesimpulan ya. Oke, silakan. 3 menit. Ibu bisa jeda. Terutama sosial itu gimana? Terutama sosial. Sikap yang utama. Sikap yang Aku saling menghormati. benar. Oke, sudah? Kalau sudah, kita presentasi lagi. Oke, anak-anak sudah selesai? Baik, ya. Baik, silakan dipresentasikan lagi. Ya, terkait hasil kerja kalian. Yang pertama Antonius, silakan. Yang pertama, kita akan dengarkan bagaimana jawaban Antonius terkait pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan Konsili Vatikan kedua tentang keluarga. Ya, tahu, silakan Antonius. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Kedua orang tua kita yang harus mendidik, yaitu ayah dan ibu. Nomor 2, apa saja yang harus diajarkan? Harus diajarkan adalah mengajarkan kepada anaknya kerukunan dan kedamaian dalam keluarga agar tidak terjadi perpecahan. Oke. Yang ketiga, apa saja yang merupakan keutamaan sosial? Keutamaan sosial seperti saling menghormati dan saling menghargai orang tua. Oke, tepuk tangan untuk Antonius. Tepuk tangan kalau teman selesai presentasi. Ya, baik. Berikut, siapa yang belum maju ya ini? Adira, silakan. Oke, silakan. 1. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Orang tua. Nomor 2. Apa saja yang harus diajarkan? Yang diajarkan dalam keluarga harus menjadi manusia yang baik kepada siapa saja. Apapun yang kita perbuat harus bertanggung jawab atas yang kita perbuat agar kita bisa menjadi manusia yang sukses di kehidupan. Nomor 3. Apa saja merupakan keutamaan sosial? Saling menghargai dan menghormati yang lebih kuat dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Satu lagi. Silakan saya baca. Oke, silakan kita dengar kembali. Silakan. Pertama, siapa yang harus mendidik anak dalam keluarga? Yang pertama, ayah dan ibu. Kedua, apa saja yang harus diajar? Mengajar keimanan atau kerukunan. Oke. Yang Terus. ketiga, apa saja yang merupakan keutamaan sosial? Saling menghormati. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, yang mendidik kita anak adalah orang
orang tua, mengajarkan cinta kasih, kerukunan, ya toh, saling menghargai, menghormati. Lalu keutamaan sosial adalah bagaimana kita saling menghargai, menghormati orang lain yang ada di sekitar kita, ya toh. Baik anak-anak, kita akan lihat di dokumen berikut, yaitu tentang dokumen Konsili Vatikan kedua Gereja Dunia Dewasa ini nomor berapa? 48. Silakan kamu membaca. Berdiri saja, baca di tempat. Angkat bukunya tidak apa, jangan lipat. Anak-anak selaku anggota keluarga yang hidup Ya di buku yang lain perhatikan. dengan cara mereka sendiri ikut serta Kuduskan menguruskan orang tua mereka, sebab mereka akan membalas budi kepada orang tua dengan rasa syukur, kasih, cinta, bersama-sama sedekah serta kepercayaan mereka. Dan seperti layaknya bagi anak-anak akan membantu orang tua di saat sekarang dan dalam hidupnya. ya, siap. Lanjut. Baik. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam memutuskan orang tua mereka? Silakan dijawab sesuai dengan bacaan yang ada. Langsung dijawab saja. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam memutuskan orang tua mereka? Lihat di situ apa tadi ya, silakan Rio. Merawat sampai tua. Tepuk tangan dulu untuk Rio. Merawat sampai tua. Kita juga mengasihi mereka, menjaga mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Kita peduli kepada mereka, lalu kita merawat mereka sampai apa tuh? Tua. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada Katekismus Gereja Katolik. Alinea pertama. Matias, silakan berdiri. Penghormatan anak-anak untuk orang tuanya muncul dari rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberi kehidupan kepada mereka dan yang telah memungkinkan mereka melalui cinta kasih dan usaha supaya bertumbuh dalam kebesaran, kebijaksanaan dan rahmat. Hormatilah ayahmu dengan segenap hati dan sakit beranak ibumu jangan kau lupakan. Ingatlah bahwa engkau adalah anak mereka. Bagaimana beranak engkau dapat membalas budi atas apa yang mereka lakukan untuk engkau. Lanjut alinea kedua. Angkat bukunya. Kasih sayang kepada orang tua serta dalam kepatuhan dan ketaatan yang baik. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seseorang pencengeng tidak mendengarkan artikan. Baik, dari kitab apa? Amsal bab berapa? 13 ayat 1. Oke, baik, kita lihat di sebelahnya. Kerjakan dua nomor itu. Yang pertama apa? Apa yang harus menjadi alasan kalian menghormati orang tua? Silakan tulis ya, sesuai dengan bacaan tadi. Yang kedua, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan. Ya, silakan dua nomor dikerjakan secara silakan presentasi ya. Tadi ya, dia pertama, kedua, ketiga ya. Oh yang lanjut yang surat. Nah. Oke, kita akan masuk. Siapa tadi, Mario kan? George ya. Mario silakan. Dia yang pertama di sini. Kita akan dengarkan bagaimana presentasi dari Mario. Dia belum? Oh sudah.
Oh dia berarti dia Mario baru dia lagi. Jadi yang pertama itu apa yang harus menjadi alasan kalian menghormati orang tua? Jawaban saya yaitu ibu telah mengakhiri aku di dunia ini dan ayah menafkahiku dari kecil, contohnya yaitu membeli susu. Dan kedua, dengan cara apa kamu hormat kepada orang tua? Itu diwujudkan merawat kedua orang tua sampai lansia. Oke, tepuk tangan untuk George. Bersama. Mari. Silakan. Setelah itu nanti siapa ini? Tahu baru ini ya. Oke, silakan. Silakan baca hasil tulisannya. Satu, apa yang harus menjadi alasan kalian menghormati orang tua? Agar kita selalu membantu orang tua, agar kita selalu menjadi anak yang baik. Baik. Terus. Dua, dengan cara apa kita kepada orang tua itu diwujudkan. Ibu merawat saya dan merawat saya. Oke, tepuk tangan. Itu jawaban dia. Berikut dari siapa? Silakan presentasikan. Apa yang harus menjadi alasan kalian menghormati orang tua? Yang pertama, karena mereka lah yang merawat dan menjaga kita dari kecil hingga besar. Yang kedua, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Menurut saya, kita harus mendengarkan dan kita harus merawat mereka ketika mereka sudah dewasa. Baik, tepuk tangan lagi. Berikut siapa lagi? Citra ya, silakan. Apa yang harus menjadi alasan kalian menghormati orang tua? Karena orang tua lah yang telah menjaga kita dari kecil. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Dengan cara jangan melawan kepada orang tua dan dengar-dengaran kepada orang tua. Sekian dan terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu. Baik ya. Kita akan masuk pada kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulan yang pertama bahwa sesungguhnya semua anggota keluarga turut berperan bagi perkembangan kalian. Ya toh? Ya. Walaupun wujudnya berbeda, mungkin adikmu hanya pernah memberimu jajanannya, tapi dengan cara itu ia mengingatkanmu supaya kalian pun belajar berbagi. Ya, kita belajar berbagi. Mungkin kakakmu pernah menyembunyikan sepatumu dan sempat membuatmu jengkel, betul? Iya, tetapi kejadian itu bisa memberi pelajaran bagimu. Berlatih apa saja? Bersabar dan tidak membalas dendam. Yang kedua, Matias, apa kesimpulan yang kedua dari pelajaran kita hari ini? Peran paling terasa tentu saja kedua orang tua. Mereka lah yang pertama kali melatih berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan, bersikap sopan, dan berdoa serta bersyukur. Oke, baik. Apa saja yang dilakukan oleh orang tua kepada kita di situ? Melatih berbicara, berjalan, melakukan pekerjaan, bersikap sopan, Berdoa dan mengucap syukur. Baik. Yang ketiga, Anton. Keluarga itu harus dikembangkan menjadi persekutuan cinta yang anggota-anggotanya saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih harus menjadi pengikat keluarga. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu terus tumbuh dalam keluarga. Baik, keluarga itu tempat cinta kasih. Kita saling mengasihi. Cinta kasih itu bertumbuh dalam keluarga. Baik, keempat. Anak-anak itu bertanggung jawab memelihara keputusan orang tuanya. Jangan sampai anak menjerumuskan orang tuanya kepada ketidakturunan atau dosa. Contoh, ada orang tua yang
gampang marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar karena anaknya tidak menuruti nasihatnya. Maka solusinya kita mendengar nasihat orang tua. Jangan memaksa keadaan orang tua. Kita harus bisa memahami keadaan orang tua. Jangan memaksa orang tua, memahami, mendengar nasihat orang tua. Yang kelima, Tugas orang tua tidak sebatas mencukupi sandang dan pangan. Mereka juga bertanggung jawab agar semua anggota keluarga menghormati dan mengasihi ayah serta mengasihi sesama. Anak-anak perlu dilatih alat dapat hidup sebagai anggota masyarakat maupun anggota mereka. Mereka harus dilatih anak-anaknya memiliki keutamaan sosial seperti peduli terhadap sesama dan lingkungan, bertoleransi, murah hati, gotong royong, memperhatikan yang lemah dan kekurangan, jujur, adil dan sebagainya. Orang tua juga perlu melatih anaknya taat dan patuh pada orang tua. Sebagai orang tua itu simbol Allah. Orang tua adalah wujud Allah yang nyata bagi anaknya. apa kesimpulan di situ? Yaitu keutamaan sosial. Apa saja keutamaan sosial di situ? Yaitu peduli terhadap sesama dan lingkungan. Apalagi bertoleransi. Apalagi gotong royong. Apalagi jujur, adil dan sebagainya. Orang tua adalah simbol apa? Allah. Ya, orang tua merupakan wujud Allah yang nyata bagi anak-anaknya. Jadi orang tua itu simbol Tuhan Allah. Karena orang tua lah kita ada ini. Maka orang tua adalah wujud Allah bagi anak. Ya. Yang keenam, Anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dan seluruh anggota keluarga. Selain dengan cara mentaati mereka, banyak hal sederhana bisa dilakukan antara lain: A. Mendoakan mereka setiap hari. B. Mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan mereka. C. Membantu pekerjaan mereka. baik, anak itu kita dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua, ya kan? Dan seluruh anggota keluarga. Kan tadi kita bilang saling menghargai dan saling menghormati. Salah satu bentuk ya bagaimana kita mentaati orang tua, menghormati orang tua, pertama apa? Misalnya mendoakan mereka setiap hari, berdoa untuk bapak dan mama, adik kakak ya. Yang kedua apa? Misalnya merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan mereka dan sebagainya. Yang berikut adalah membantu pekerjaan orang tua ya, pekerjaan mereka di rumah ya, entah menyapu, mencuci dan sebagainya. Baik anak-anak, kita akan lihat ayat untuk direnungkan. Ayat coba Matias baca sama-sama. Hai anakku, pelihara perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tamatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jika engkau berjalan, engkau akan dibimbingnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Dari kitab Amsal bab 6 ayat berapa? 20 sampai 22. 20 sampai 22. Sekarang kita masuk refleksi sebelum doa. Kita hening. Mungkin di antara kalian ada yang ini hanya memiliki seorang ibu. Mungkin. Bayangkan wajahnya. Mungkin ada yang hanya memiliki seorang ayah. Tak apa. Bayangkan wajah. Kalau sempat diasuh dan masih ingat, bayangkan mereka. Atau bayangkan orang yang mengasuhmu saat ini. Bayangkan saat engkau masih dalam kandungan ibumu. Hari demi hari engkau digendongnya, dielusnya. Seiring dengan bertambahnya beratmu,
bertambah berat pula beban ibumu. Tapi apakah engkau mengeluh? Apakah mereka mengeluh? Tidak. Yang ada hanyalah menginginkan kamu aman dan terlindung. Dan benar saja, sekalipun harus berjuang dengan kesakitan saat melahirkan, tapi penderitaan itu sesaat saja. Dan sirna saat mendengar tangismu. Bayangkan saat kamu masih bayi, kalian sangat bergantung terhadap mereka. Kalian harus serba dilayani. Mereka memberimu yang terbaik dan bersih. Tapi kalian membalas dengan buang kotoran di mana-mana. Tapi tanpa rasa jijik mereka harus membersihkannya. Apakah mereka mengeluh? Tidak. Justru takut kalau kalian infeksi. Bayangkan, demi memberimu makanan yang terbaik, mereka menunda keinginan untuk membeli kebutuhannya sendiri. Gerak mereka menahan lapar, yang penting kamu kenyang. Apakah mereka mengeluh? Tidak. Justru takut kalau kalian sakit. Bayangkan saat kamu pertama kali masuk sekolah, mereka dengan setia menunggu di luar, hanya ingin memastikan bahwa kamu senang. Sementara kamu selalu menengok dari jendela sekolah. Mereka terpaksa menunda tugas dan kegiatan lain. Apakah mereka mengeluh? Tidak. Mereka bahagia dan berharap kamu jadi orang yang hebat. Sekarang bayangkan kembali wajah mereka. Kalian melihatnya saat melihatmu saat ini. Masihkah mereka bahagia? Masihkah mereka tidak mengeluh? Sesungguhnya kerap mereka tidak mau terlihat capai atau terlihat punya masalah memikirkanmu. Mereka tidak mau kalian ikut sedih. Tapi mereka hanya butuh kalian mengerti keadaan. Sekarang meyakinkan kepada mereka. Apa yang ingin kamu lakukan untuk mencintai mereka? Katakan kepada mereka, saya mencintai kalian. Masih dalam suasana ini, buatlah doa tertulis. Itu nanti di rumah saja yang mau buat. Sekarang kita masuk kepada doa untuk orang tua. Kita bangkit berdiri, kita akan doa bersama. Satu orang pimpin. Anton. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan, agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah rezeki secukupnya untuk kami semua, dan hindarkanlah orang tua kami dari bahaya. Sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian perkawinan dan tetap setia pada janji perkawinan mereka. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik bagi gereja, masyarakat, dan keluarga. Buatlah keluarga kami menjadi gereja kecil yang selalu mengasihi-Mu dan mengasihi Yesus Putra-Mu. Kami mohon pula berkat-Mu untuk semua orang tua yang dengan rela dan penuh tanggung
sia-sia bila mereka menghadapi kesulitan dan tantangan. Sudilah Engkau menunjukkan jalan keluar yang diperlukan. Jangan biarkan mereka Kami berdoa pula bagi para orang tua yang sering dilupakan oleh anak-anak mereka. Sudilah Engkau menghibur dan menguatkan hati mereka. Beristimewa kami berdoa bagi para orang tua yang merasa gagal dalam membangun keluarga dan mendidik anak-anak. Semoga kepedihan ini tidak membuat mereka putus asa, tetapi semakin menyadarkan mereka untuk senantiasa bersandar padamu. Bapa, semua permohonan ini kami tunjukkan kepadamu demi Yesus Kristus Putramu yang menjadi teladan kami dalam menghormati dan mengasihi orang tua. Dialah pengantar kami untuk selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Baik, kumpul buku kembali siapa yang tadi